Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan. Ini terima kasih untuk yang sudah bisa hadir di Google Meet ini. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang bab 4 yaitu program linier. Ini kompetensi dasar yang keempat dari semester 1 ini. Jadi untuk sebentar. Untuk bab 4 ini Ibu bagi dua kegiatan belajar. Oke, ini ya, bab 4 ini program linear, dua kegiatan belajar. Yang pertama kegiatan belajar 7 dan kegiatan belajar 8. Untuk kegiatan belajar 7 ini adalah syarat untuk masuk ke materi program linear. Jadi sebelum ke program linear, dua materi di kegiatan belajar 7 ini kalian harus sedikit kuasai dan kalian pahami, gitu ya. Nah, untuk kegiatan belajar 7 ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP ya, yang tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan model matematika. Untuk SPT-LDV ini masih terusan dari bab 3 sebelum UTS lalu, yang persamaan linear dua variabel. Ini bedanya kalau pertidaksamaan itu kan dia memiliki empat tanda. Yang pertama itu adalah yang kurang dari, kedua lebih dari, ketiga kurang dari sama dengan, keempat lebih dari sama dengan. Jadi ada empat tanda pada pertidaksamaan. Kalau di persamaan kemarin kan hanya satu tanda, yaitu tanda sama dengan. Jadi ya X, Y-nya itu udah pasti nilainya itu. Kalau yang pertidaksamaan itu nilainya pasti lebih dari satu anggota-anggotanya. Misalnya X-nya kurang dari satu, berarti kalau X kurang dari satu berarti bisa jadi anggotanya itu min satu, nol, min 2, min 3, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh pertama. Nah, ini ya. Ini untuk kegiatan belajar 7. Contoh pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 6, X plus 3Y lebih dari sama dengan 9, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini di pertidaksamaan ini dia diminta untuk menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu biasanya dia berbentuk grafik ya. Beda kalau di persamaan linear kemarin yang bab 3 itu dia persamaannya anggotanya X dan Y saja. Sebenarnya dia punya uh, grafiknya, hanya grafiknya itu tidak ada yang diarsir karena dia kan sudah pasti itu nilai persamaannya. Tuh. Oke, gimana sih penyelesaiannya? Oke, kita lihat di sini Ibu memakai tabel bantu. Nah, tabel bantunya seperti ini. Oke. Nah, kalian cari titik potong dulu. Titik potongnya ini memakai persamaan garis. Ya, persamaan garis di mana X-nya X plus Y sama dengan 6 dan X plus 3Y sama dengan 9. Ya, jadi walaupun dia soalnya pertidaksamaan hanya untuk mencari persamaan garis X plus Y-nya itu pakai sama dengan, tanda sama dengan. Karena kan kita mau cari X dan Y-nya yang pasti gitu ya. Jangan X dan Y-nya yang kurang dari atau lebih dari gitu. Nah, ini tabel bantunya. Oke, dari tabel bantu ini kalian masih ingat cara menghitung
Cara menghitungnya masih ingat atau Ibu jelaskan lagi? Halo? Sudah? Jelaskan lagi aja, Bu. Oke. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Itu Ya. itu kenapa X-nya bisa 0, Y-nya bisa 6 gitu ya. Oke. Ibu Oke, Ibu pakai ini namanya whiteboardfox.com ya. Jadi kalau kamu mau ikut join, kamu bisa buka whiteboardfox.com-nya. Nanti di HP kalian bisa join di sini nih. Di ID-nya ini 2125760-0880-3444. Jadi kalau kamu buka browser ini bisa ikut coret-coret 750 sebentar ya. Aku gabung dulu di HP 0880 strip 3444. Oke. Ya, tadi kan soalnya adalah X plus Y sama dengan 6 dan X plus 3Y sama dengan 9. Oke, aku tulis dulu. Benar kan? Oke, ini terlalu besar. Dikecilkan dulu. Masih kelihatan kan tulisannya? Masih, Bu. Oke. Nah, ini ya, X plus Y sama dengan 6. Nah, biasanya sih pada buku cetak atau waktu SMP mungkin untuk tabelnya itu biasanya X-nya itu di sini. Nah, ini Y-nya di bawah ya biasanya ya. Terus di bawahnya X, Y. X, Y gitu. Biasanya gitu ya. Cuman untuk pembacaan seorang Indonesia kayak kita, sebentar ya, ada yang masuk. Ya. Biasanya kalau orang Indonesia dia bacanya dari kiri ke kanan. Makanya Ibu tuliskan X-nya di sini, Y-nya di sini. Baru yang ini adalah X, Y. Jadi dari kiri ke kanan biasanya. Oke. Nah, nah, untuk mencari titik potong pada garis persamaan, kalian misalkan salah satu dari X, Y itu adalah bernilai 0. Nah, berarti yang pertama boleh X-nya nilainya 0, misalkan. Nah, berarti Y-nya berapa sih? Nah, cara hitungnya tinggal kamu tulis, saya taruh di sampingnya ya, ini. Nah, kamu substitusikan 0 ini ke dalam persamaan yang ini. X plus Y sama dengan 6. Substitusikan atau ganti X-nya dengan angka 0. Artinya, ini berarti 0 ditambah Y sama dengan 6. Gitu kan? Nah, si 0 ini, dari permisalan si titik potong. Nah, berarti kalau Y-nya sudah 0 berarti tinggal, X-nya sudah 0 berarti Y-nya tinggal kamu turunkan, Y-nya sama dengan 6. Gitu. Nah, karena
depan variabel Y itu tidak ada angka lain atau hanya angka 1, berarti tidak ada pembagian lagi selain ini. Berarti ini sudah selesai. Titik pertama adalah 0,6. Nah, gitu. Nah, berarti di sini X-nya 0, Y-nya 6. Gitu. Nah, lalu bagaimana yang bawah? Nah, yang titik potong kedua, garis pertama, garis persamaan pertama, kita misalkan lagi, Y-nya adalah 0. Gantian. Jadi tadi X-nya 0, sekarang Y-nya 0. Berarti X-nya berapa sih kalau Y-nya 0? Ada yang bisa jawab? 6 bukan, Bu? Ya, 6 bukan, Bu? ya betul, 6. Oke. X-nya jadi 6. Kenapa jadi 6? Karena di persamaan ini X plus Y sama dengan 6. Ya udah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 6. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 6. Berarti titik yang kedua adalah 6,0. Nah, untuk titik persamaan garis itu pasti salah satu variabel ya, entah X dan Y-nya itu dia pasti nilainya 0,6 atau 6,0. Jadi jangan kamu gabung jadi 6,6. Kalau 6,6 itu kita tidak dapat garis persamaan. Hanya yang kita dapat adalah titik temu antara sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Oke, lanjut yang tabel yang kedua, yaitu X plus 3Y sama dengan 9. Nah, ini sama cara pengerjaannya dengan yang ini, yang X plus Y sama dengan 6. Hanya bedanya, oke, aku kasih tahu bedanya. Jadi X plus 3Y ya, sama dengan 9. Oke, kita bikin tabel bantunya. Mungkin kalau ada yang, Bu, kalau nggak pakai tabel bantu gimana? Mau langsung silakan. Yang penting jangan tertukar antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, sekarang misalkan X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, sama ya, substitusikan X-nya 0 terhadap ini, persamaan garis ini. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan, oke, saya sampingkan dulu, 9 ya. Nah, X-nya udah 0 nih, berarti kita turunkan yang masih ada nilainya. Nah, 3Y sama dengan 9. Nah, karena yang diminta adalah variabel Y-nya saja, ya, tapi di hitungan kamu itu masih ada angka 3. Artinya 3-nya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi dibagi apa dikurang? Dibagi. Ya, dibagi 3 ya. Jadi sesuai angka di depan Y-nya. Kalau depan Y-nya ada angka 3, berarti dibagi 3. Kalau di depan Y-nya ada angka 2, berarti dibagi 2. Berarti 9 bagi 3 adalah 3 ya. Nah, artinya di sini untuk titik potong pertama di garis kedua adalah 3. Berarti titik potongnya adalah 0,3. Sorry. Gitu. Nah, bagaimana yang titik kedua pada garis kedua? Y-nya 0. Berarti X-nya berapa? Ada yang bisa jawab?
9, Bu. Ya, betul. 9. Kenapa 9? Kita substitusikan X-nya 0. Di sini ya 0 ya. Berarti kan 3 kali 0 habis kan? Sorry. 3 kali 0 kan habis. Berarti X-nya sama dengan 9. Berarti titik yang kedua pada persamaan garis kedua adalah 9,0. Nah, berarti udah semua nih dapat di dua persamaan ini. Sorry. Di dua persamaan ini udah dapat titik-titiknya. Yang titik pertama adalah 0,6, yang kedua 6,0, 3 0,3, yang keempat 9,0. Nah, untuk memasukkan titik-titik ini ke dalam sebuah koordinat kartesiusnya, jangan sampai tertukar. Jangan sampai 6 ini ada di daerah atau di garis X. Masih ingat kan koordinat kartesius di SMP lalu? Masih ingat? Oke, coba dibuka-buka dulu. Masih, Bu, dikit. Ya, dikit ya. Alhamdulillah. Nah, misalnya ini kelihatan nggak ada garis ini? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, untuk yang ini, yang mendatar, itu sumbu X. Nah, yang ke atas sumbu Y. Jadi, jangan sampai yang kita minta 0,6, kamu kasih titik 0,6 itu ada di sumbu X. 0,6 itu kan harusnya ada di sumbu Y gitu ya. Oke, kita lihat grafiknya seperti apa. Oke, sebelum ke grafik, kita kan di sini mau mencari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang garis pertama, karena tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, daerah penyelesaiannya berada di kiri garis. Atau biasanya kalau kurang dari itu ke dalam arsirannya, rasterannya ke dalam. Kalau ke kanan itu saya biasanya kalau lebih dari itu ke kanan atau biasanya keluar gitu ya. Nah, yang X plus 3Y lebih dari 9 ini penyelesaiannya berada di kanan garis. Boleh mau pakai kiri kanan garis atau arsirannya ke dalam atau keluar. Silakan, bahasanya berbeda-beda memang. Nah, ini dia grafik daerah penyelesaian. Jadi tadi garis yang pertama ini ya. Ini garis yang pertama 0,6. Nah, ini 0,6 berarti dia titiknya ada di sumbu Y. 0-nya sumbu X, 6-nya di sumbu Y. Terus 6,0. Artinya 6-nya di sumbu X, 0-nya di sumbu Y. Jadi jangan sampai tertukar. Walaupun ini titik potongnya sama 0,6 dan 6,0 itu ya. Nah, tinggal kamu satukan atau temukan titik itu dengan memakai garis. Nah, setelah itu kalian arsir. Arsir. Biasanya lebih gampang untuk membedakan arsiran itu pakai pensil atau spidol atau pulpen warna yang berbeda. Oke, terus yang kedua itu adalah 0,3. 0-nya sumbu X, 3-nya sumbu Y. Dan 9,0. 9-nya sumbu X, 0-nya sumbu Y. Nah, kita garis lagi, kita ketemukan titiknya, titik pertama dan titik kedua. Oke, lalu tadi kan untuk yang garis pertama itu kan pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Artinya arsirannya ke sebelah kiri garis. Jadi ini garisnya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti ini ke sebelah kiri. Artinya
Bisa juga menyebutkannya adalah ke dalam gitu ya, arsirannya ke dalam. Terus untuk yang garis kedua adalah lebih dari sama dengan, artinya dia ada di sebelah kanan garis atau arsirannya keluar gitu ya. Oke, setelah itu uh, sudah ketemu nih, ternyata arsirannya itu ada dua arsiran itu yang bertemu ada di sebelah sini. Nah, berarti itu adalah daerah penyelesaian yang kalian cari. Tapi kalau misalnya arsirannya hanya satu, misalnya garis yang ini, misalnya ada di sini nih, berarti ini hanya garis persamaan yang kedua, gitu. Atau di daerah sini, atau di daerah sini. Nih, semua daerah itu pasti kena arsiran. Cuman yang bertemu dua arsiran itu berarti adalah daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, untuk yang contoh satu, ada yang ditanyakan? Contoh satu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke contoh dua. Halo, 10 busana satu. Iya, Bu. Sudah? Ada yang ditanyakan dari contoh satu tadi? Tidak, Bu. Tidak ya, lanjut ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, bagian B ini adalah model matematika. Jadi model matematika ini kalian mendeskripsikan atau mempresentasikan soal bentuk cerita, soal bentuk grafik, tabel, ataupun yang lainnya itu ke dalam rumusan matematis. Jadi biar bisa kalian pahami, kalian pelajari, dan kalian hitung gitu ya. Oke, contoh yang kedua. Mungkin saya minta bantuan Arsi. Arsi ada? Arsi? Kenapa, Bu? Eh, Jaringannya? ada ya? Arsi dengar ya? Iya, tapi Oke. suara Ibu kesek gitu di sini. Oh gitu. Mungkin dia kali ya habis hujan. Oke, Arsi, Ibu minta tolong bacakan contoh kedua. Kelihatan kan? Oke, silakan. Iya, Kameranya di soalnya on ya. Soalnya. hmm, sebuah gedung perkantoran menyediakan lahan seluas 2,600 meter persegi yang akan digunakan untuk tempat parkir dua jenis kendaraan, yaitu mobil dan bus. Lahan tersebut dapat memuat paling banyak 140 unit kendaraan dari kedua jenis kendaraan tersebut. Satu unit mobil memerlukan lahan seluas 10 meter persegi dan untuk bus seluas 40 meter persegi. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyak mobil dan bus yang diparkir, model matematika dari permasalahan tersebut adalah Oke, terima kasih Arsi. sama, Bu. Oke, nah untuk yang soal cerita emang panjang, emang butuh waktu untuk membacanya lebih dalam, lebih memahami. Dibaca terus takutnya ada sesuatu yang tersembunyi, biasanya gitu. Oke, untuk yang contoh soal kedua di sini, misalkan di soal udah dikasih tahu nih, X dan Y berturut-turut menyatakan banyaknya mobil dan bus. Artinya X-nya untuk banyaknya mobil, Y-nya itu adalah banyaknya bus. Nah, sini Ibu memakai tabel bantu. Nah, tabel bantu ini karena di sini kita lihat untuk banyaknya berarti kan kita belum tahu kan, maka kita sebut saja mobil X, bus Y. Nah, terus untuk
di sini jumlahnya atau kapasitasnya itu berapa sih banyaknya mobil dan bus pada lahan parkir. Nah, kita ambil di sini banyaknya itu adalah 140 unit kendaraan ya. Nah, jangan sampai kamu menuliskan atau mengklasifikasikan banyaknya mobil dengan luasnya lahan. Itu udah salah ya. Walaupun nanti hasilnya pasti di pilihan ganda ada gitu, tapi nanti itu adalah jawaban yang salah. Nah, maka kalau banyaknya X dan Y, berarti dia memiliki 140 unit di sini. Nah, terus bagaimana dengan lahan? Lahan di sini meter persegi, berarti kita lihat yang menyatakan luas. Nah, berarti ini ya 10 meter persegi untuk mobil dan 40 meter persegi untuk bus. Nah, ini ya jumlahnya itu berapa? Jumlahnya adalah 2.600 meter persegi. Jadi untuk mengklasifikasikan sebuah pernyataan di soal cerita itu kamu harus lebih hati-hati. Tuh. Nah, untuk menyatakan yang ini gimana, Bu? Kamu baca lagi misalnya di sini kan ada mobil bus. Oh yaudah di sini mobil, di sini bus. Terus apa sih yang kita bahas? Oh yang kita bahas itu banyaknya mobil dan bus. Berarti di sini banyaknya. Terus apalagi ya? Di sini ada luas. Berarti di sini luas lahan boleh. Atau lahannya saja nggak apa-apa. Nah setelah sudah tabel bantu kalian buat. Nah, kita langsung masuk ke model matematikanya. Nah, untuk model matematikanya, kalian harus baca lagi untuk menyatakan simbol pertidaksamaannya, gitu. Nah, untuk sini yang pertama, yang banyaknya X plus Y, ini kan kita nggak pakai sama dengan 140 ya, karena di sini dimintanya adalah pertidaksamaan atau model matematikanya. Artinya X plus Y, kita baca lahan tersebut dapat memuat paling banyak 140. Artinya kalau paling banyak itu tidak boleh lebih dari 140 ya. Boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Jadi dari kata-kata ini paling banyak, berarti kan kurang dari sama dengan. Tapi kalau misalnya paling sedikit, nah kalau paling sedikit berarti boleh lebih dari itu. Kalau paling banyak itu tidak boleh lebih dari itu. Atau bisa juga maksimal, misalnya lahan tersebut maksimal memuat. Nah kalau maksimal berarti kan kurang dari, nggak boleh lebih dari itu. Kalau minimal, jadi dari bahasa itu kita bisa presentasikan uh, dia kurang dari atau lebih dari sama dengan gitu. Nah, jadi untuk yang pertama itu X plus Y kurang dari sama dengan 140. Nah, yang kedua untuk lahannya di sini 10. Jadi jangan kamu tulis 10 tambah 40 sama dengan 2.600. Tapi kan karena ini pertidaksamaan dan melihat banyaknya X dan Y-nya, berarti kalian tambahkan 10X ditambah 40Y. Nah, kita baca lagi tanda pertidaksamaannya apa sih? Ini menyediakan lahan seluas. Jadi kantor itu hanya menyediakan lahan seluas 2.600 meter persegi. Artinya tidak boleh lebih dari itu kan? Ya, kalau kurang dari itu kemungkinan bisa. Tapi kalau lebih dari itu tidak mungkin. Jadi yang membedakan itu ya. Nah, berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini ada pertidaksamaan baru. Ada yang tahu ini dibagi berapa? Ini X plus 4Y kurang dari sama dengan 260 itu dari mana? Dibagi berapa? 10 dibagi 22 Dibagi
Bagi 10. Ya, dibagi 10. Dua. Kalau dibagi 2 juga bisa sebenarnya, cuman dia masih terlihat besar angka-angkanya. Nah, maka kita lihat aja di sini angka terkecil kan 10, berarti ini bagi 10, dibagi 10, ini bagi 10. Artinya dia dapat X plus 4Y kurang dari sama dengan 260. Nah, untuk yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 ini harus kalian cantumkan karena ini syarat untuk pertidaksamaan. Jadi kalau X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu kalian gak cantumkan, berarti pertidaksamaannya nilainya tidak sempurna. Ntar saya jelaskan bedanya apa sih Bu? Itu ada dan tidak ada. Oke, jadi model matematika di atas atau permasalahan di atas itu X plus Y kurang dari sama dengan 140, X plus 4Y kurang dari sama dengan 260, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematika dari pernyataan di atas. Oke, contoh 2 ada yang ditanyakan? Sudah? Tidak ada ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh terakhir, contoh 3. Mana nih? Oke, di contoh 3 ini ada grafik. Perhatikan gambar berikut. Oke, nah di contoh 3 itu kebalikan dari contoh 1. Kenapa? Karena di contoh 1 itu kan sudah ada pertidaksamaannya. Terus buat grafik. Nah, sekarang dibalik, grafiknya sudah ada, kita buat pertidaksamaannya berapa gitu. Oke, coba saya mau minta bantuan ke Mas Ayu. Mas Ayu bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Mas Ayu. Oke, Mas Ayu coba kamu presentasikan ini, grafik ini. Yang garis pertama aja nih, yang garis yang saya tunjuk. Nah, yang ini. Itu titik potongnya berapa, koma berapa, dan berapa, koma berapa. Kelihatan kan angka-angkanya? Oke, silakan Mas Ayu. Bu, yang pertama itu Ya. 10,5. Ya. Yang kedua 6,5. 6,5. Oke, makasih Mas Ayu. Ya, sama-sama. Oke, ada yang sama jawabannya seperti Mas Ayu? Atau ada yang berbeda? Kalau berbeda, berapa koma berapa? Sama semua? Ada yang berbeda? Oke, nggak ada yang jawab? Ibu, Ya. yang garis warna ungu itu X-nya 5. 0,5 ya Bu ya? Apa 5,0? X-nya 0. 5,0 yang betul. Terus titik yang satunya? Yang titik warna biru Bu. 0,10. Masih titik yang warna ungu. 0,10. 0,10 ya. 0,10 sama 5,0. Ya, betul. Jadi titik yang warna ungu
Pokoknya untuk garis persamaan itu pasti ada 2 titik. 2 titik ya. Yang pertama adalah 5,0 dan 0,10. Yang tadi Mas Ayu sampaikan 5,10 artinya ini 5 naik ke atas ke sumbu Y mencari angka 10. Jadi di sini titik koordinat, bukan garis persamaan gitu ya, bedanya. Jadi kalau misalnya disebut 5,10, sebenarnya itu sebuah titik, hanya dia bukan mencari persamaan garis, hanya titik koordinat saja. Jadi untuk koordinat sebuah persamaan garis itu pasti salah satunya adalah 0. Entah misalnya 5,0 atau 0,10. Oke, untuk garis yang biru, ada yang mau jawab? Berapa koma berapa dan berapa koma berapa? Berapa? Yang kedua 18,0. Ya, Terus yang itu 0,6. 0,6. Ya, Benar. betul. Ya, betul. Oke, untuk yang garis biru, ini yang garis biru, ini titik yang di sumbu X itu kan 18, artinya titik potongnya adalah 18,0. Ya, 18 untuk X, 0 untuk Y. Nah, untuk yang kedua, titik yang potong kedua adalah 6 kan, berarti 0,6. 0 untuk X, 6 untuk Y. Sumbu Y ini kan karena dia titiknya ada di sumbu Y. Ini titiknya ada di sumbu X gitu. Nah, kita garis. Nah, terus kita lihat pertanyaannya. Daerah yang di raster itu diarsir ya. Pada gambar tersebut merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan atau model matematikanya adalah, nah, kita lihat yang di raster yang mana? Nah, yang ini, yang biru. Sebenarnya semuanya terraster karena ada pembatas X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih sama dengan 0. Itu ya, hanya ini yang di raster di kedua garis tersebut. Jadi garis ungu, garis biru itu ada raster, hanya ini yang terraster di kedua garis gitu. Nah, ini berapa sih pertidaksamaannya, model matematikanya. Nah, kita ingat lagi untuk persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, ini rumusnya. Jadi dibalik, BX plus AY sama dengan AB. Apa sih maksud BX plus AY sama dengan AB? Nah, kan kalau sumbu X-nya kan A, 0, sumbu Y-nya kan 0, B. A-nya untuk X, B-nya untuk Y. Nah, tapi di persamaan garis yang melewati sumbu X dan sumbu Y itu tinggal kalian balik. Nah, jadi kan yang garis pertama itu 5,0 dan 0,10. Nah, artinya untuk 5 kan X, ya. 10 itu Y. Nah, artinya kalian dekatkan sumbu yang titik potong sumbu Y-nya itu dengan variabel X, dan titik potong sumbu X-nya di variabel Y. Jadi dibalik. Jadi kalau misalnya dari grafik ini kan tadinya Y kan, menjadi X. Ini tadinya X menjadi Y. Gitu. Nah, setelah itu sama dengan A kali B. A kali B artinya 5 kali 10. Jadi 50. Gitu. Nah, lalu ini ada persamaan baru. Ada yang tahu ini dibagi berapa? Menjadi 2X plus Y sama dengan 10. Dibagi 5 ya, Bu? Ya, dibagi 5, betul.
Kenapa dibagi 5? Karena kita cari aja angka yang terkecil dari 10x plus 5y sama dengan 50. Berarti 5 ya. Berarti 10x bagi 5, 2x. 5y bagi 5, tinggal y. 50 dibagi 5, 10. Nah, ini sudah tidak ada yang disederhanakan lagi, maka kita analisis daerah rasteran dari 2x plus y sama dengan 10. Dia kurang dari atau lebih dari. Nah, berarti ini kan garis yang ungu ya. Nah, garis yang ungu ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti yang diarsir sebelah mana? Kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Kanan kiri. Kiri. Kiri ya. Ini garis. Sorry. Ini garisnya. Ini kiri, ini kanan. Nah, di kanan kan tidak ada arsiran ya, berarti dia otomatis di kiri. Kalau di kiri itu kurang dari atau lebih dari? Kalau di kiri arsirannya lebih dari apa kurang dari? Lebih dari, Bu. Kurang dari ya, Bu. Kurang. Ya, kurang dari sama dengan. Nah, artinya untuk persamaan garis yang pertama, pertidaksamaan garis yang pertama adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 10 gitu. Nah, untuk yang kedua kan 18,0 dan 0,6 ya. Nah, tinggal kamu tukar seperti ini. Nah, 108 itu dari 6 dikali 18. Nah, terus ini ada persamaan barunya, ini masing-masing dibagi 6 ya. Kamu ambil aja di sini, misalnya yang paling kecil adalah 6, berarti kemungkinan masing-masing dibagi 6. Tapi kalau misalnya ini ada di sini angkanya tidak bisa dibagi 6, berarti mungkin 2 atau 3 gitu. Oke. Jadi pokoknya tidak boleh ada hasil koma ya, misalnya dibagi 3 mungkin ini bisa, yang ini bisa dibagi 3, tapi yang ini nggak bisa dibagi 3 kan, pasti dia hasilnya koma. Artinya jangan sampai ada hasil sebuah titik yang koma. Kecuali titik potong ini kebanyakan dia koma. Nah, jadi kita analisis untuk yang garis kedua, garis yang biru ya, yang ini. Nah, ini arsirannya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kiri atau kanan? Kiri arsirannya kan? Ya, arsirannya di sebelah kiri garis. Artinya dia kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, berarti X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Nah, sudah dua garis ini kita dapatkan, persamaan garisnya kita dapatkan, maka kita tulis lagi untuk model matematika dari daerah penyelesaian tersebut adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 10, x plus 3y kurang dari sama dengan 18, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Ini syarat yang ini yang terakhir itu harus kalian cantumkan. Kenapa? Nanti kita lihat apa sih perbedaannya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 itu ada atau tidak ada gitu. Oke, sampai sini contoh 1, 2, 3 alhamdulillah sudah Ibu jelaskan. Untuk grafik-grafik yang tadi saya buat itu saya membuatnya di aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra ini dia bisa online, bisa offline. Nah, tapi yang saya munculkan sekarang ini yang online. Yang online artinya yang terhubung internet. Yang offline juga ada, tapi kamu harus download dulu. Di HP juga kamu bisa cari di Play Store Google GeoGebra, tulis saja GeoGebra kalkulator.
Ini fungsinya sebenarnya banyak, cuman saya juga masih belajar. Ini saya buat grafik dan nanti di program linear ini bisa juga mencari titik optimum langsung, dia maksimum atau minimum gitu. Oke, untuk ini yang GeoGebra sekarang, Ibu akan mempresentasikan tentang membuat grafik ya, grafik di GeoGebra. Dan memberitahu kalian kalau syarat yang tadi terakhir yang X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih sama dengan 0 ada atau tidak ada itu bedanya apa gitu. Oke, mungkin saya akan ambil contoh yang terakhir deh ya, yang terakhir yang sedikit panjang. Oke, untuk contoh yang terakhir, yang contoh 3 itu kan tadi, oke, kita ketik, yang garis pertama adalah 10X ditambah 5Y. Tadi pertidaksamannya kurang dari sama dengan 50. Oke, kita lihat dulu garisnya. Oke. Ini no saya move dulu. Nah, ini dia ya. Nah, ini grafiknya. Kamu bisa arahkan yang ini, poin itu untuk melihat titik potongnya. Nah, ini potongnya 0,10, yang sini 5,0. Ya, sama ya. Terus, untuk yang kedua, kalau misalnya kamu mau teruskan di yang tadi ini, yang di atas, kamu boleh pakai dan. Ini ya, ini simbol dan. Dan garis yang kedua adalah tadi 6X ditambah 18Y kurang dari sama dengan 108, sorry. Oke, kita lihat lagi. Nah, oke. Ibu kecilkan dulu deh. Segini mungkin cukup kelihatan ya angka-angkanya. Nah, udah ketemu. Nah, ini ya, ini garis yang kedua tadi. Nah, kalau kamu mau tahu titik potongnya atau titik poinnya berapa sih? Nah, kalian tinggal klik aja sorot ini. Ini 0,6, yang ini 18,0. Ya, jadi jangan ada lagi 18,6 ya. Nah, kalau 18,6 artinya dia ada di sini nih. Titik sini nih. Coba ya, Ibu klik aja di sini. Nah, 18,6. Itu ini. Oke, ini Ibu hapus lagi karena tidak perlu. Nah, setelah itu, nah kita lihat bedanya apa sih? Nah, yang tadi Ibu ketikkan tidak ada syarat X dan Y-nya lebih dari 0. Nah, ini yang akan terjadi. Arsiran itu akan terus sampai titik yang tidak ditentukan. Itu, nih. Sampai tidak ada batasnya. Pokoknya tersorot semuanya pokoknya. Nah, tapi kalau kalian masukkan syarat yang terakhir, yang oke, kita pakai dan lagi ya, dan X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, ini yang terjadi. Bedanya ada kan? Perbedaannya adalah kalau kalian tidak membatasi si grafik itu dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, yang terjadi yang tadi, arsirannya itu lebih panjang daripada yang dibatasi. Nah, yang dibatasi ini. Oke, itu dia ya bedanya kalau kalian tidak mencantumkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Seperti itu ya. Nanti kalau saya suruh buat grafik di GeoGebra, kalian paham kan?
Insya Allah, Bu. Oke. Jadi ya, amin. Jadi ini yang online itu gratis, maksudnya tidak membebani memori kalian. Jadi ini ya, ini alamatnya kamu boleh catat geogebra.org/klasik, atau misalnya di Google kamu ketik aja GeoGebra, ntar muncul. Hanya nanti setelah muncul biasanya dia langsung ke seperti ini nih, saya contohkan deh, misalnya GeoGebra. Nah, tapi di sini GeoGebra slash kalkulator sebenarnya sama aja, cuman saya lebih enak yang klasik karena simbolnya di sini ada. Kalau yang kalkulator itu simbolnya tersembunyi ada di sini nih. Tuh, jadi kalau mau mengaturnya ini kamu ke titik 3 di sini aja. Ntar ini masih loading. Titik 3 terus pilih yang klasik gitu. Itu lebih enak. Kita lihat. Kita tunggu dulu deh, ini masih loading. Nah, simbol yang ini, yang atas ini dia kalau yang kalkulator, yang kalkulator itu dia adanya di sini nih. Nah, ini nih, basic tool ini lebih lengkap sebenarnya. Hanya kalau membuat grafik aja kan lebih enak yang klasik. Nah, untuk merubahnya bisa kamu klik yang titik 9 sini. Ini GeoGebra klasik di sini. Tuh. Oke. Untuk aplikasi GeoGebra semoga sebenarnya untuk GeoGebra banyak sih manfaatnya, tidak hanya membuat grafik aja. Bisa kamu mencari sebuah, kalau ditelusuri lagi ya banyak manfaatnya. Oke. Sudah, alhamdulillah kita ternyata udah sejam. Terima kasih ya untuk pertemuan Google Meet kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Untuk tugasnya, amin. Untuk tugasnya hari Minggu terakhir ya. Ibu kasih waktu 2 hari. Oke. Terus mungkin tidak ada lagi yang Ibu sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Iya, Bu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan boleh meninggalkan kelas.